Saya Muhammad Suhigo Fani, NIM 1903046060. Mahasiswa Strata 1 Universitas Muhammadiyah Riau Pekanbaru. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi and Bisnis. Saat ini saya sedang menjalani semester 4 untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Wirausaha 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas atau sharing tentang dasar pemasaran dan wirausaha dan etika pemasaran. Baiklah, pertama kita masuk itu dasar pemasaran. Menurut Peter Drucker, inti dari pemasaran atau marketing adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Dalam tanda kutip, memenuhi kebutuhan dengan cara menguntungkan. Sedangkan tujuan dari pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhannya sehingga terjual sendiri. Apa-apa saja sih yang dipasarkan seperti barang, jasa, acara orang dan lain sebagainya. Yang kedua kita masuk yaitu etika dari pemasaran. Apa saja sih prinsip dari etika dalam bauran pemasaran? Yang pertama, etika pemasaran dalam konteks produk. Yang kedua yaitu etika pemasaran dalam konteks harga. Dan yang ketiga yaitu etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi. Dan yang terakhir atau yang keempat, etika pemasaran dalam konteks promosi. Kemudian kita masuk pada etika periklanan. EPI menyusun pedoman tata krama periklanannya melalui 2 tahap. Yang pertama itu tata krama, di mana metode penyebarluasan pesan periklanan kepada masyarakat yang bukan tentang unsur efektivitas, estetika, dan seleranya, seperti yang meliputi tata krama iklan, tentang tata krama raga iklan, dan tata krama pameran iklan. Yang kedua yaitu tentang tata cara, hanya mengatur praktek usaha para pelaku periklanan dalam memanfaatkan ruang dan waktu iklan yang adil bagi semua pihak yang saling berhubungan, di mana dasar umum EPI seperti jujur, benar, bertanggung jawab, dan bersaing secara sehat, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Baiklah, untuk topik selanjutnya saya akan mencoba membahas tentang menghadapi pesaing. Mengapa industri otomotif Indonesia saat ini seperti Wuling, Datsun, Mitsubishi bisa menyaingi brand-brand lama seperti Honda, Toyota, berlaksana. Tidak hanya desainnya aja yang mewah, tetapi mobil Wuling dengan fitur dan desain yang lebih canggih, di mana bisa terhubung dengan menggunakan handphone. Mobil Wuling Almas yang terbaru yaitu Wuling Almas RS merupakan mobil tercanggih dengan harga terjangkau pertama di Indonesia. Wuling Almas RS bisa diakses dengan menggunakan handphone, di mana untuk menghidupkan mobil juga bisa digunakan sebagai kunci mobil melalui handphone. Kalau kunci mobil kita ketinggalan, kita bisa menggunakan handphone sebagai kunci, seperti membuka pintu mobil, menutup, untuk menghidupkan AC, dan pengaturan navigasi. Selain itu, Wuling Almas RS juga memiliki fitur semi autonomous, di mana mobil bisa kita kendalikan tanpa menyentuh. Dan selanjutnya saya akan membahas dengan topik membangun
komunikasi pribadi. Yang pertama itu membangun merek yang kuat. Definisi dari merek yaitu nama, istilah, tanda, lambang, atau bentuk desain. Kombinasi ini maksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual. Peran merek bagi konsumen. Yang pertama itu mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja. Yang kedua yaitu menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi resiko. Kemudian peran merek bagi perusahaan. Yang pertama itu menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Yang kedua yaitu mengatur, membantu catatan, persediaan dan akuntansi. Yang ketiga yaitu perlindungan untuk fitur atau aspek unik produk. Dan yang keempat itu mengamankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu mengelola komunikasi pribadi. Pemasaran langsung adalah suatu cara pemasaran di mana perusahaan ingin menjalin komunikasi secara langsung dengan konsumen. Seperti saluran yang dapat digunakan yaitu surat langsung, pasaran katalog, kios, TV, telemarketing, situs web, dan lain sebagainya. Manfaat dari pemasaran langsung yaitu yang pertama, dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang tepat. Yang kedua yaitu memungkinkan pemasar menguji media dan pesan alternatif untuk menemukan pendekatan yang paling efektif dari segi biaya. Yang ketiga yaitu untuk penawaran dan strategi pemasar kurang dapat dilihat oleh pesaing. Dan yang keempat itu dapat mengukur respon terhadap kampanye. Menempatkan iklan dan promosi online seperti yang pertama yaitu iklan pencarian berbayar. Yang kedua yaitu iklan berbayar per klik, di mana pengiklanan hanya membayar jika ada yang mengklik link tersebut. Dan juga berita dari mulut ke mulut. Metode ini sangat efektif untuk bisnis kecil yang di dalamnya pelanggan dapat merasakan hubungan yang lebih pribadi. Selanjutnya saya akan membahas dengan topik merancang dan mengelola jasa. Jasa atau layanan yang kita sebut dengan servis adalah semua tindakan atau kinerja yang ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berujung dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Selanjutnya kita masuk kepada kategori bauran jasa. Apa-apa saja yang termasuk kepada kategori bauran jasa? Yang pertama yaitu barang yang berwujud murni seperti sabun dan Pepsodent. Yang kedua yaitu barang yang berwujud dan disertai jasa seperti komputer dan industri mobil. Dan yang ketiga yaitu hibrida seperti contohnya kita masuk pada restoran. Jasa utama disertai barang dan jasa kecil seperti transportasi. Dan yang terakhir yaitu jasa murni seperti psikoterapi. Hal-hal yang termasuk kepada karakteristik jasa yaitu yang pertama tak berwujud, yang kedua itu tak terpisahkan, yang ketiga yaitu bervariasi, dan yang terakhir itu dapat diukur. Dan kita masuk
kepada strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Strategi pemasaran yang pertama yaitu tingkat laba, yakni memberikan pelayanan yang berbeda kepada pelanggan. Kemudian memberikan diskon khusus kepada pelanggan. Dengan tingkat laba yang tinggi dan memberikan iuran yang tinggi kepada pelanggan, tingkat laba rendah. Strategi yang kedua yaitu pemberdayaan pelanggan, di mana internet adalah salah satu sarana bagi pelanggan untuk mengumbar kemarahan kepada pelayanan yang buruk maupun pelayanan baik, dan menyebarkan komentar kepada dunia. Selanjutnya itu kita masuk kepada pemasaran holistik untuk jasa. Yang pertama itu pemasaran eksternal, seperti pekerjaan persiapan, penetapan harga, dan promosi normal jasa. Yang kedua yaitu pemasaran internal, seperti pelatihan dan pemotivasian karyawan. Dan yang ketiga yaitu pemasaran interaktif, seperti menggambarkan keahlian karyawan dalam melayani klien. Selanjutnya kita masuk kepada 7 praktik terbaik manajemen kualitas jasa. Yang pertama yaitu konsep strategis. Yang kedua yaitu komitmen manajemen puncak. Dan yang ketiga yaitu standar tinggi. Dan yang keempat yaitu teknologi swalayan. Dan yang kelima adalah mengawasi sistem. Nomor 6 yaitu memuaskan keluhan pelanggan. Dan yang terakhir itu nomor 7, memuaskan karyawan. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas dengan topik mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Yang pertama saya akan coba bahas tentang perdagangan eceran, yang termasuk semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa yang langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis. Sedangkan definisi dari pengecer adalah semua badan usaha dan volume penjualannya dan utama datang dari penjualan eceran. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis pengecer utama. Yang pertama yaitu toko barang khusus. Selanjutnya itu departemen store, pasar swalayan, luk kelontong, pengecer off-price, dan superstore, yang termasuk kepada tingkat pelayanan pengecer seperti swalayan, memilih sendiri, layanan batas. Selanjutnya kita masuk kepada kategori usaha eceran non-toko. Kategori yang pertama itu penjualan langsung atau penjual multifungsi, seperti contohnya Amway. Yang kedua yaitu pemasaran langsung atau pemasaran jarak jauh, seperti contoh Amazon.com. Yang ketiga yaitu mesin otomatis atau menawarkan berbagai macam barang, seperti contohnya yaitu mesin Coca-Cola. Kategori keempat itu layanan pembelian atau
pengecer tanpa toko yang melayani klien tertentu. Keinginan untuk membeli dari sejumlah pengecer yang setuju memberikan diskon sebagai imbalan keanggotaan. Private label brand adalah merek yang dikembangkan oleh pengecer atau pedagang grosir. Sebagai contoh, makanan anjing Walmart dengan merek brand perdagangan grosir, yakni yang mencakup kepada perdagangan grosir yaitu semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Kemudian perbedaan perdagangan grosir dengan eceran adalah yang pertama yaitu perdagangan grosir tidak perlu memperhatikan promosi dan lokasi. Yang kedua yaitu transaksi grosir lebih besar dari eceran. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu adanya peraturan hukum dan pajak bagi grosir maupun eceran. Keputusan logistik pasar, di mana keputusan logistik pasar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pemprosesan pemesanan, di mana perusahaan mencoba mempersingkat siklus pemesanan sampai biaya pembayaran antara penerimaan pesanan, pengiriman, dan pembayaran. Yang kedua yaitu pergudangan, seperti gudang tempat penyimpanan, baik dari penyimpanan jangka pendek sampai jangka panjang. Kemudian gudang distribusi atau pemasok. Dan selanjutnya itu adanya gudang otomotif, di mana gudang tersebut sudah dikuasai oleh komputer pusat. Keputusan logistik pasar terakhir itu persediaan, di mana pihak manajemen mengetahui tingkat stok barang yang diperlukan untuk penempatan pesanan. Dari pemahaman dasar pemasaran dan wirausaha dan etika pemasaran dapat kita ambil kesimpulan pemasaran dalam suatu usaha memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengenalkan produk dan meningkatkan penjualan. Dikatakan kunci suatu produk dapat cepat laku di masyarakat adalah terletak pada segi pemasarannya. Strategi pemasaran meliputi 2 hal yaitu strategi produk dan strategi promosi. Kemudian langkah-langkahnya sesuai dengan etika bisnis Islam. Dari pemahaman menghadapi pesaing dapat kita ambil kesimpulan untuk menghadapi pesaing, perusahaan agar menjaga loyalitas pelanggan. Karena melalui pelanggan, bisnis suatu perusahaan akan tumbuh dan berkembang. Dan untuk memperoleh laba jangka panjang, perusahaan harus meningkatkan loyalitas pelanggan dengan cara yaitu kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penanganan konflik serta mendengarkan saran kritik pelanggan. Dari pemahaman membangun merek yang kuat dan mengelola komunikasi pribadi dapat kita ambil kesimpulan membangun suatu entitas merek yang kuat membawa 1000 manfaat dan keuntungan. Apabila perusahaan sudah memiliki
bisa melakukan perluasan merek. Merek tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dan upaya-upaya pemasaran yang efektif dan organisasi yang solid. Penetapan harga penting untuk menjadikan merek kuat. Dalam pemasaran, perusahaan harus bisa menentukan harga yang pas untuk konsumen, sehingga perlu strategi harga untuk memasarkan suatu barang atau. Dari pemahaman merancang dan mengelola jasa dapat kita ambil kesimpulan. Dalam merancang dan mengelola jasa yang merupakan strategi dari perusahaan jasa itu sendiri. Dalam suatu perusahaan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengelola mutu kualitas jasa. Yang kedua yaitu mengelola merek jasa. Dan yang ketiga yaitu mengelola produktivitas jasa. Setelah adanya strategi dalam merancang dan mengelola jasa, lalu dari sisi pemasaran itu sendiri membutuhkan pemasaran internal, pemasaran eksternal, pemasaran interaktif. Dari pemahaman mengelola perdagangan eceran, grosir dan logistik dapat kita ambil kesimpulan. Eceran meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk pengguna pribadi dan non-bisnis. Pengecer atau toko eceran yaitu setiap usaha bisnis yang volume penjualannya terutama dari eceran. Tingkat layanan seperti swalayan, swapili, layanan terbatas dan layanan lengkap. Kategori usaha eceran dan toko seperti penjualan langsung, pelayanan langsung, mesin otomatis dan pelayanan langsung, serta layanan pembelian. Grosir atau tersebut dengan perdagangan besar meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada orang-orang yang membelinya. Logistik pasar meliputi perencanaan instruktur atau infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran logistik bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba. Sekian presentasi dari saya.